warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ridani. Saya adalah dosen program studi bimbingan dan konseling Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari, Banjarmasin. Spesialisasi saya dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang bimbingan dan konseling, yakni khususnya pada pengembangan bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai religius keislaman. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Bimbingan dan Konseling Islami, dengan kode mata kuliah 3604. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS, yakni 2 SKS, yang dimana diberikan untuk mahasiswa semester atas, yakni semester 6 tepatnya. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep dasar dan praktis bimbingan dan konseling dalam kaitannya dengan nilai-nilai religius keislaman, di mana mengandung asumsi dasar bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling merupakan suatu bagian yang terintegral dengan tuntutan ajaran Islam yang keseluruhannya bersumber pada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utamanya. Adapun capaian mata kuliah pada mata kuliah bimbingan dan konseling Islami ini, yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan terkait dengan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling berbasis nilai-nilai religius keislaman, yang dimana bersumber pada Al-Quran dan hadis secara komprehensif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan formal pelaksanaan layanan yang diatur dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Adapun materi perkuliahan pada mata kuliah bimbingan dan konseling Islam ini yaitu sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling di Barat ataupun di Indonesia, kemudian sejarah dan perkembangan bimbingan dan konseling Islami itu sendiri di Indonesia. Selanjutnya yaitu manusia dalam perseptif Al-Quran, kemudian konsep kepribadian dalam Islam, selanjutnya konsep pribadi sehat dan tidak sehat dalam perseptif Al-Quran, selanjutnya konsep dasar bimbingan dan konseling Islami, kemudian konseling sama dengan menolong. Selanjutnya yaitu prosedur layanan bimbingan dan konseling Islami, selanjutnya teknik konseling dalam perseptif Al-Quran, teknik komunikasi konseling dalam perseptif Al-Quran, sosok utuh konselor Islami, dan yang terakhir yaitu membentuk pola pikir positif. Terkait dengan sistem pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan sistem pembelajaran sinkronus dan asinkronus, yang dimana pada sistem sinkronus interaksi pembelajaran antara saya dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau yang sering saya gunakan yaitu aplikasi Zoom. Kemudian terkait dengan asinkronus, di sini saya menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran yang dilakukan yakni secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalnya menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri
sampai kepada penugasan terstruktur kepada mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdapat 7 metode pembelajaran, yakni FGD atau Focus Group Discussion, kemudian Discovery Learning, Cooperative Learning, simulasi, ceramah, diskusi, serta tanya jawab. Terkait dengan interaksi proses dalam mata kuliah ini, saya dengan mahasiswa khususnya selama perkuliahan di sini saya secara pribadi tidak membatasinya. Selama waktu saya cukup untuk melayani mereka, saya membuka diri untuk melayani mereka, baik melalui grup WhatsApp, chat pribadi, ataupun bertemu langsung secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Namun, secara terstruktur sering saya berinteraksi dengan mereka melalui pemanfaatan teknologi, yakni WhatsApp, Instagram, serta terkadang saya membuka forum diskusi melalui Zoom. Hal ini semata-mata saya lakukan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi saya dengan mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah bimbingan dan konseling Islami. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini yaitu didasarkan pada tugas individual ataupun kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta presentasi materi perkuliahan. Selanjutnya, indikator pada masing-masing penilaian pada mata kuliah ini biasanya saya sepakati pada pertemuan awal, yakni pada pertemuan kontrak perkuliahan. Di sana dibahas, didiskusikan, serta kami sepakati secara bersama-sama hal-hal terkait dengan tugas dan penilaiannya. Hal ini saya laksanakan untuk mewujudkan prinsip-prinsip penilaian yang adil, objektif, serta transparan kepada mahasiswa. Berikut cuplikan proses belajar mengajar saya melalui sistem pembelajaran sinkronus. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan perkuliahan hari ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kalam. Gimana kabarnya kawan-kawan hari ini? Baik? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai materi perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mudah diserap dalam hati dan pikiran, serta menjadikan pribadi kita lebih baik lagi ke depannya. Selain itu juga, semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Prodi BK. Berbeda bermakna mulia. Oke. Satu kali lagi biar semangat. Prodi BK. berbeda bermakna mulia. Oke, mantap. Hari ini pertemuan kita ke-14 ya. Berarti tinggal satu kali lagi, yakni minggu depan untuk materi terakhir sebelum memasuki ujian akhir semester.
Dan sesuai dengan kesepakatan minggu yang telah lalu, ya, maka hari ini kita akan mengulas materi tentang sosok utuh konselor Islami. Yang dimana pada materi ini kita akan mengulas secara komprehensif atau menyeluruh terkait dengan kepribadian konselor Islami. Seperti apa sih itu? Nah, dalam rangka apa? Yakni merumuskan dan mendeskripsikan sosok utuh konselor Islami. Nah, mungkin ini di layar kalian PPT-nya sudah terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat Pak, sudah. Oke, sudah Terlihat, terlihat. Pak. Kalau PPT-nya nanti tidak tampil, tolong nanti beritahu Bapak ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Siap. Oke. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengkaji sosok utuh konselor Islami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan sosok utuh konselor Islami itu seperti apa, gitu ya. Dan di dalam perkuliahan hari ini sama seperti perkuliahan minggu lalu, gitu ya, terkait dengan penilaian keaktifan selama perkuliahan itu mulai dari beraninya kawan-kawan mahasiswa mengungkapkan pendapat, ya, menyanggah ataupun menambahkan materi terkait dengan slide yang nanti akan Bapak tampilkan. Sebelum kita jauh membahas terkait dengan sosok utuh konselor Islami, tentunya kita harus memahami terlebih dahulu landasan dasar konselor Islami itu sendiri, ya. Nah, landasan utama dan pertama dalam bimbingan dan konseling Islami yaitu Al-Quran dan hadis serta kajian-kajian keislaman seperti apa? Cerita-cerita para sahabat Nabi, gitu ya, yang dimana dari cerita tersebut kita dapat mengambil hikmah terkait dengan sosok utuh kepribadian sahabat yang bisa menjadikan kita mencontoh para sahabat tersebut, gitu ya. Nah, kemudian lagi yang kedua yaitu karena BK merupakan layanan yang terintegral di dalam dunia pendidikan, tentunya landasan dasar untuk mengembangkan pribadi konselor ini tidak terlepas dari Permendikbud nomor 111 tahun 2014, ya. Khususnya di sana yang berbicara tentang konselor yaitu pada pasal 1 butir 3 dan 4. Nah, di sana disebutkan bahwasanya terdapat guru BK dan konselor, gitu ya. Nah, kemudian di sini landasan yang ketiga yakni Permendiknas nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi konselor, ya. Nah, terkait dengan Permendiknas nomor 27 ini, mungkin ada yang ingat apa isi dari Permendiknas ini? Ayo, siapa? Agit, Pak. Oh iya, silahkan Agit. Apa itu Agit? Kompetensi pribadi konselor dalam Permendiknas nomor 27 tahun 2008, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Itu saja. Iya, bagus sekali ya, Agit ya. Itu yang dijelaskan Agit tadi itu terkait dengan kompetensi kepribadian. Nah, di dalam PP 27 ini ada 4 kompetensi kepribadian konselor, yang dimana salah satunya yaitu kepribadian. Nah, kepribadian tadi seperti yang dijelaskan Agit, ada 4 komponen di dalam kompetensi pribadian, yaitu
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini hal yang wajib untuk seorang konselor. Kemudian menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang ketiga tadi, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang tinggi. Ya. Ini ada ciri-ciri konselor Islami. Menurut kalian di sini seperti apa sih ciri-ciri konselor Islami ini? Ada yang bisa terangkan atau paparkan atau mengemukakan pendapat? Silakan. Izin Pak, boleh saya mengemukakan pendapat Pak? Ya, silakan Amar. Gimana? Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya ciri-ciri konselor Islami itu memiliki keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Allah lah yang maha segala-galanya Pak. Selain itu juga konselor memiliki tutur kata yang hangat dan juga menenangkan hati Pak ketika berkomunikasi. Mungkin seperti itu Pak pendapat dari saya. Oke, luar biasa Kristan. Mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Saya Pak. Ya. Enggi, ulun berpendapat kalau ciri konselor Islami itu memiliki peran memberikan bimbingan kepada peserta didik dengan maksud agar anak didik tersebut mampu mengatasi permasalahan sendiri. Kemudian bagi konselor yang muslim, meskipun dia memenuhi persyaratan sebagai konselor secara profesional, namun sangat diperlukan bagi konselor yang muslim untuk menambahkan kriteria, yakni proses konselingnya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya berdasarkan pekerjaannya saja. Begitu Pak menurut saya. Baik, mantap sekali ya penjelasannya. Sepertinya kawan-kawan sekalian sudah mempelajari terlebih dulu bahan materi perkuliahan ini ya. Oke. Baik. Nah, jadi ciri-ciri dari konselor Islami yaitu pertama kepribadiannya terdapat kepribadian pemimpin. Manusia adalah khilafah di muka bumi. Hal ini berarti manusia berdasarkan fitrahnya adalah makhluk sosial yang bersifat altruis, mementingkan atau membantu orang lain. Nah, dalam hal ini disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian ciri konselor Islami adalah memiliki kepribadian berjuang. Nah, manusia diberikan kebebasan untuk memilih hidupnya apakah mau beriman atau kufur kepada Allah. Apakah manusia akan memilih jalan hidup yang sesuai dengan ajaran agama atau memperturutkan hawa nafsunya. Nah, ini disinggung juga di dalam surah Al-Ra'd ayat 11 ya. Kemudian di sini memiliki kepribadian takwa. Maksudnya adalah manusia dalam hidupnya mempunyai dua kecenderungan antara perkembangan, arah perkembangan, yaitu takwa yang positif, yaitu beriman dan beramal saleh. Dan yang negatif adalah musyrik atau mengingkari seluruh ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ajaran Islam, terutama yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir yaitu kepribadian beragama. Nah, melalui fitrahnya manusia mempunyai kemampuan untuk menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama dan sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai tolak ukur atau rujukan daripada perilakunya. Maka tidak jarang gitu ya, bahkan tidak itu bahwasanya ketika kita berkehidupan di dunia ini tentunya sesuai dengan arahan atau petunjuk yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kualitas kepribadian konselor Islam di sini ada 5 ya. Ada alim, yaitu konselor harus menguasai keilmuan dan mengamalkannya serta mengharapkan keridaan Tuhan. Kealiman merupakan syarat mutlak untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, ini dari segi kualitas. Yang pertama yaitu, yang kedua kasih sayang. Jadi konselor harus mampu menunjukkan kasih sayang kepada murid atau sasaran layanannya ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kasih sayang itu meliputi aspek lahiriah dan batiniah. Nah, kemudian
di sini terkait dengan sabar gitu ya. Berarti suatu sikap lapang dada dan berani menghadapi kesulitan. Nah, mungkin di sini ada yang bisa menerangkan lebih jauh gitu ya terkait dengan sabar ini, karena sabar ini sangat sangat mudah diucapkan, tapi untuk dilakukan itu sulit gitu ya. Nah, mungkin ada yang mau berpendapat terkait dengan sabar. Ulun Pak, Namira Pak. Oke, silahkan Namira. Jadi menurut Ulun, sabar adalah sikap menahan emosi kita dan keinginan kita. Nah, sikap sabar itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit. Nah, kesabaran mungkin melibatkan ketekunan dalam menghadapi penundaan. Nah, dalam hal ini pula, konselor kita harus mampu menahan emosinya dalam menghadapi si konseli yang menunjukkan perilaku kurang sopan. Menurut Ulun, itu Pak pendapat Ulun. Wah, bagus sekali ya. Dalam sekali Namira ini ya penjelasannya. Oke. Yang keempat yaitu terkait dengan ikhlas dan tawadu. Nah, ini ikhlas berarti tidak akan merasakan perbedaan ketika menerima pujian atau cacian, ya kan? Nah, kemudian tawadu adalah suatu sikap yang tidak menganggap orang lain jelek dan menganggap dirinya lebih unggul. Orang yang tawadu adalah orang yang selalu respect dan menerima kebenaran dari orang lain. Kemudian yang terakhir di sini pandai berkomunikasi. Jadi seorang konselor itu tidak hanya mampu melaksanakan praktek secara umum ya, namun secara khusus terutama di komunikasi sebagai sarana awal seorang konselor untuk melakukan layanan adalah komunikasi ini, maka seorang konselor harus mampu berkomunikasi pada setiap jenjang pendidikan ya, khususnya di pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas gitu ya. Jadi harus mampu membawa pola komunikasi, pola hubungan komunikasi tadi dengan menyesuaikan dengan perkembangan dari individu yang dilayani. Oke, lanjut. Nah, di sini terkait dengan upaya membentuk pribadi konselor Islami. Di sini ada yang mau berpendapat terkait dengan upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membentuk pribadi konselor Islami? Ya? Agit, Pak. Ya, silakan Agit. Jadi menurut saya dalam membentuk pribadi konselor yang Islam itu ada 3, yaitu konselor itu senantiasa menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan yang disyariatkan oleh ajaran Islam, sehingga konselor selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berusaha untuk dapat sabar dalam menghadapi kehidupan, terlebih ketika menghadapi layanan terapeutik. Dan yang terakhir, murah senyum agar ketika bertemu dengan orang lain dia merasa tenang. Mungkin itu saja, Pak. Iya, terima kasih Agit ya. Jadi tadi terkait dengan layanan terapeutik ya, Agit bukan terapeutik ya. Terapeutik itu memetik buah Agit. Ya, jadi terkait dengan upaya membentuk pribadi konselor Islami ini sebenarnya hasil dari penelitian yang pernah Bapak lakukan bersama Pak Jainal, yaitu terkait dengan pengembangan pribadi konselor yang di dalamnya di sini terkait dengan upaya membentuk gitu ya, upaya membentuk. Sangat banyak sekali gitu ya yang mendeskripsikan daripada pribadi konselor ini. Baik pribadi yang umum ataupun secara khusus seperti pribadi konselor Islami. Nah, namun di sini sangat jarang gitu ya diungkapkan bagaimana sih upaya untuk mewujudkan pribadi konselor ini gitu. Bagaimana upaya untuk mengimplementasikan kepada diri kita gitu ya. Nah, di sini yang pertama yaitu terkait dengan menghindari perkataan yang sia-sia. Nah, ini terkadang dalam proses layanan terapeutik atau dalam hal ini konseling itu
seorang konselor terbawa suasana, terbawa alur dari cerita yang diungkapkan oleh konseli, maka hal ini tentunya tidak efektif. Nah, tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kita tidak mampu mengontrol daripada pola komunikasi kita dengan konseli. Maka terkait dengan hubungan komunikasi ini, konselor harus dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan komunikasi terhadap konseli yang dilayani, dan menghindari sekali perkataan yang sia-sia gitu ya. Nah, kemudian di sini pandangan yang berlebihan. Nah, ini biasanya ketika melakukan layanan dengan lawan jenis gitu ya. Semisal si Amar dengan Wapa gitu ya. Nah, ini Amar sebagai konselornya gitu ya, dan Wapa sebagai konselinya. Nah, ini pandangan ini harus dijaga gitu ya, pandangan ini. Terlebih ketika seorang konselornya itu laki-laki gitu ya. Dia harus mampu menjaga pandangannya sehingga apa? Sehingga tidak terkesan hal negatif dalam pandangan, pikiran konseli gitu ya, konseli. Sehingga apa? Sehingga layanan itu benar-benar layanan yang terapeutik, yaitu layanan yang benar-benar hubungan yang benar-benar saling membantu antara konselor dan konseli. Nah, kemudian pergaulan yang menghindari pergaulan yang berlebihan. Nah, ini juga perlu ya untuk upaya membentuk pribadi konselor Islami. Nah, ini lagi terlalu banyak makan. Nah, terlalu banyak makan ini juga perlu kita hindari gitu ya. Karena apa? Karena ketahuilah perkara yang paling besar yang membinasakan anak Adam adalah syahwat perut. Nah, maka pola makan ini juga perlu kita jaga gitu dalam membentuk pribadi konselor Islami. Ada yang mau menyimpulkan gitu ya? Ada yang mau menyimpulkan? Belum, Pak. Ya, Abdul Rahman, simpulkan. Baik, jadi menurut ulun materi yang telah Bapak sampaikan, yakni menjadi konselor Islami, bahwasanya tidak hanya harus sehat, tapi tidak harus hanya sehat jasmani, namun harus sehat secara rohani. Konselor sebagai orang yang membantu konseli mengentaskan masalah, harus ada pemahaman bahwa konselor berperan sebagai utusan dari Allah SWT untuk membantu konseli kembali ke jalan yang benar lagi dari Dewi Allah SWT. Perlu diketahui, beberapa masalah bisa datang pada individu karena jauhnya pada sang pencipta, yaitu Allah SWT. Oke, terima kasih. Nah, baik. Di sini ada evaluasi ya, evaluasi atau tugas yang dilakukan oleh para mahasiswa secara mandiri. Nah, ketentuannya mungkin nanti bisa dibaca ya. Jadi nanti slide ini akan Bapak bagikan ke WhatsApp group ya, agar kalian bisa mempelajari ulang ya, atau menelisik ulang atau mengkaji ulang terkait dengan bentuk dari sosok utuh kepribadian konselor Islam. Baik, sebelum menutup perkuliahan hari ini ya, perlu kita sadari bahwasanya minggu depan gitu ya, pertemuan terakhir kita yang dimana nantinya kita akan membahas terkait dengan membentuk pola pikir positif ya, membentuk pola pikir positif atau positive thinking. Bagaimana sih membentuk positive thinking itu pada diri kita gitu ya, pada pola pikir kita gitu. Nah, diharapkan kawan-kawan mahasiswa gitu ya mempelajari lebih awal dulu materi ini sehingga diskusi yang nantinya akan kita lakukan minggu depan itu berjalan kondusif dan aktif ya seperti hari ini. Nah, baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, demikian diskusi kita terkait materi hari ini. Salah hilap, mohon dimaafkan.
Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.